Dengan memahami redaksi yang ada di dalam kitab induk Wahabi yaitu Ad-Durar As-Saniyah, bahwa manhaj salaf bukanlah Al-Quran, bukan hadis, bukan ijma' qiyas, bukan ulama salaf, bukan ulama hadis dan ulama hebat-hebat lainnya seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tetapi yang dimaksud manhaj salaf menurut Wahabi adalah pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Oleh karenanya, jika ulama ahlus sunnah wal jamaah mengemukakan dalil Al-Quran, dalil hadis, dalil ijma' dan qiyas, ucapan ulama salaf, ucapan ulama hadis dan ulama hebat lainnya, tidak akan mereka terima jika bertentangan dengan pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Najat Ngaji. Pada kali ini kita akan membahas manhaj salaf versi Wahabi. Konten ini sebagai penyempurna untuk konten sebelumnya yang berjudul Jangan Salah Pilih Manhaj Salaf, ada yang KW. Ternyata kata kunci di dalam manhaj salaf versi Wahabi adalah tidak ikut keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka masuk neraka jahanam. Jika kita mengikuti kajian ustadz-ustadz Wahabi yang mengaku salafi di Indonesia, maka mereka sering mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis, bukan pada kiai, karena kiai bisa salah, tidak maksum. Mereka juga sering menggembar-gemborkan harus bermanhaj salaf. Kalau tidak bermanhaj salaf, maka ahli bid'ah masuk neraka. Dari kata-kata harus bermanhaj salaf, yakni salaf versi Wahabi, maka mereka mengatakan tidak harus bermadhab. Bermadhab bagus tetapi tidak wajib. Bahkan jika kita melihat di dalam kitab induk mereka Ad-Durar As-Saniyah, kita temukan bahwa menurut mereka berfikih atau bermadhab fikih adalah bentuk kesyirikan. Padahal arti bermadhab itu adalah ikut, dan ulama madhab fikih Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali itu adalah ulama salaf. Jika bermadhab berarti ikut ulama salaf. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah, bermadhab adalah kewajiban karena kita tidak mampu menggali langsung hukum dari Al-Quran dan hadis. Bermadhab berarti memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dengan demikian, bermadhab bukan berarti meninggalkan Al-Quran, karena madhab semuanya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Kemudian dengan alasan bermanhaj salaf, kemudian ustadz-ustadz salafi Wahabi di Indonesia menganggap bahwa takwil dan tafwid di dalam Al-Quran, khususnya masalah sifat-sifat Allah, adalah penyakit. Padahal ulama salaf mentakwil seperti Sayyidina Ibnu Abbas, Imam Malik, Imam Bukhari, dan lain-lain. Dan mayoritas ulama salaf melakukan tafwid. Kemudian mereka juga mengatakan dengan alasan bermanhaj salaf, mereka mengatakan bahwa semua bid'ah adalah sesat dan semua kesesatan berada di neraka. Padahal Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah hasanah, karena bid'ah dibagi dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Mengenai konsep bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah ini, Imam Syafi'i mengatakan jika ada suatu hal yang baru tetapi cocok atau tidak menyalahi pada dalil-dalil syariat, maka bid'ah hasanah. Jika ada sesuatu yang baru tetapi menyalahi syariat, maka bid'ah sayyi'ah. Selanjutnya, Wahabi dengan beralasan bermanhaj salaf, mereka mengatakan bahwa tawassul dan tabarruk dengan kuburan orang soleh atau orang soleh yang sudah meninggal adalah perbuatan syirik. Padahal Imam Syafi'i dan Imam Bukhari bertawassul dan bertabarruk dengan makbarah orang soleh atau orang soleh yang sudah meninggal.
Selanjutnya, Salafi Wahabi juga mengatakan dengan beralasan bermanhaj salaf, mereka tidak mau pada Imam Al-Ghazali, tapi mereka mengagung-agungkan Syekh Ibnu Taimiyah yang juga bukan ulama salaf. Selanjutnya, Wahabi dengan beralasan bermanhaj salaf menuduh Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama hadis, tersesat dalam masalah ketuhanan, tetapi mereka menganggap dan menggunakan kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai landasan keimanan. Padahal ulama Islam sepanjang zaman tidak ada yang meragukan kealiman dan kehebatan dari ulama ahli hadis sekelas Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Imam An-Nawawi. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya segelintir saja yang mengakuinya, yaitu pengikutnya dan orang yang setuju dengan pemikiran bid'ahnya. Selanjutnya, Wahabi dengan beralasan bermanhaj salaf, mereka mengatakan bahwa merayakan maulid Nabi adalah bid'ah madmumah, bid'ah yang jelek dan tidak diajarkan oleh Nabi. Padahal ulama besar seperti Imam Suyuti dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membolehkannya. Bahkan Imam Suyuti menjelaskan hadis-hadisnya, dalil-dalilnya, dan hujjah-hujjahnya dengan lengkap. Setelah kami teliti dan kami fahami dari kitab-kitab mereka, ternyata yang dimaksud dengan manhaj salaf versi Wahabi bukan ulama salaf yang hidup di abad 3 Hijriah pertama, tetapi adalah pendapat-pendapat yang sesuai dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pendapat ulama salaf yang mereka anggap cocok dengan pikiran gurunda mereka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan mereka ambil. Tetapi jika ada pendapat ulama salaf atau perilaku ulama salaf yang mereka anggap tidak cocok dengan pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka akan buang dengan jauh-jauh. Karena menurut mereka jalan yang lurus, jalan yang benar adalah jalannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan keturunannya. Hal ini bisa kita baca di dalam kitab induk mereka, yaitu Ad-Durar As-Saniyah. Di dalam kitab ini ada penjelasan begini: wala yanbaghi li ahadin minan nasi, dan tidak sepatutnya bagi seorang pun dari manusia al-udul, pindah antori koti ali syekh, dari jalannya keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di sebagian nusakh tulisannya bukan antori koti ali syekh tapi antori kotihim, tetapi maknanya sama, yaitu jalan keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullah alaihim. Wa mukhalafah mastamarru alaihi fi usuluddin, dan menyalahi apa-apa yang mereka istiqomah di situ, yaitu dalam masalah pokok agama. Fainahu as-siratul mustaqim, karena jalan mereka itu adalah jalan yang lurus. Alladzi man hada anhu faqad salaka tariq ashabil jahim, barang siapa yang membangkang jalannya keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau berbelot dari jalannya keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka telah berjalan di jalannya penduduk neraka jahanam. Jadi menurut keterangan ini, orang yang tidak ikut jalannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan keluarganya, orang yang membelot dari jalannya keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka dia telah berjalan di jalan menuju neraka jahanam. Dari penjelasan ini bisa kita fahami bahwa manhaj salaf versi Wahabi itu bukanlah Al-Quranul Karim, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pula hadis Rasulullah, bukan pula ijma dan qiyas. Ijma maksudnya kesepakatan para ulama, qiyas maksudnya adalah menyamakan satu hukum dengan hukum yang lain karena tidak ada keterangan yang jelas dari Rasulullah. Bukan pula pendapat-pendapat ulama salaf yang kita fahami, yaitu ulama salaf yang hidup di 3 abad pertama Hijriah, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'in tabi'in. Bukan juga pendapat ulama hadis dan ulama-ulama hebat lainnya.
Yang dimaksud manhaj salaf versi Wahabi yaitu pemahamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, keluarga dan keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka tidak heran jika ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengemukakan dalil atau hujjah yang berupa Al-Quranul Karim, mereka tidak akan menerimanya jika tidak sesuai dengan pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Begitu juga hadis Rasulullah, mereka tidak akan menerimanya jika tidak sesuai dengan pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apalagi pendapat ulama salaf, ulama hadis, dan ulama-ulama hebat lainnya jika bertentangan atau tidak sama dengan pemahaman dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sudah pasti mereka tidak menerimanya. Misalnya masalah tawassul dan tabarruk pada orang soleh yang sudah meninggal. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah memaparkan dalil-dalil dan hujjah-hujjahnya, mulai dari ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, dan pendapat ulama salaf, bahkan perilaku ulama salaf. Ulama salaf ada yang melakukan tawassul dan tabarruk dengan orang yang sudah meninggal. Misalnya Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Ada juga ulama ahli hadis seperti Imam Ibnu Hibban. Akan tetapi semua dalil ini, semua hujjah ini tidak diterima oleh kalangan Wahabi karena tidak sama dengan pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menurut mereka adalah ulama salaf. Oleh karenanya Ustadz-Ustadz Wahabi Indonesia dengan ganasnya mengatakan dan menegaskan bahwa tawassul tabarruk dengan orang soleh yang sudah meninggal, dengan nabi yang sudah meninggal, dengan rasul yang sudah meninggal adalah perbuatan syirik dan perbuatan kufur, harus dijauhi. Begitu juga dengan amaliyah-amaliyah yang lain. Hujahnya jelas, dalilnya lengkap, mulai dari Al-Quran dan hadis, tetapi tidak diterima oleh kalangan Wahabi karena bertentangan dengan ulama salaf mereka, yaitu pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pemaparan kami ini sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab mereka dan sesuai dengan apa yang Ahlus Sunnah wal Jamaah alami. Jika kaum Wahabi menuduh kami telah melakukan fitnah karena telah membuat konten seperti ini, maka hapus saja redaksi yang ada di dalam kitab-kitab mereka seperti Ad-Durar As-Saniyah. Sekian dari kami admin Najat Ngaji. Kami ucapkan terima kasih banyak atas supportnya.